Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la khawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati dosen pengampu yaitu Dr. Handes Haji Muslam MAG MPD. Yang kami hormati teman-teman kuliah, semoga selalu diberikan kesehatan. Di sini saya dari kelompok ke-9 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pelaksanaan Supervisi Pendidikan. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Amir Kusyadi, NIM 18106011068, dan teman saya yaitu Muhammad Lutfi, NIM 18106011130. Dari isi makalah kami, yang pertama adalah pendahuluan tentang masalah kegiatan supervisi. Kegiatan supervisi dimanapun jenjang pendidikannya, termasuk di madrasah, harus dilakukan oleh seorang atau beberapa orang supervisor. Orang yang memiliki kompetensi di bidangnya agar memperoleh kepastian bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh para pelaksana pendidikan tersebut atau guru selaras dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Supervisi yang dimaksud dalam makalah ini bukan supervisi yang dilakukan oleh kepala madrasah, karena salah satu fungsi manajerial kepala madrasah adalah melakukan supervisi terhadap persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Sekolah dan madrasah sebagai lembaga pendidikan formal yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan sikap para peserta didik. Karena itu, sekolah atau madrasah perlu diciptakan suasana iklim dan lingkungan pendidikan yang kondusif dan pembelajaran yang efisien. Dalam prosedur pelaksanaannya, terciptanya kondisi semacam ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepala madrasah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai supervisor. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dari makalah ini adalah: 1. Bagaimana pengawas pendidikan sebagai supervisor. 2. Bagaimana figur kepala madrasah yang baik. 3. Bagaimana fungsi dan peran kepala madrasah sebagai supervisor. 4. Bagaimana tujuan diadakan supervisi oleh kepala madrasah. 5. Bagaimana pelaksanaan supervisi oleh kepala madrasah. Tujuan dari makalah ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana pengawas pendidikan sebagai supervisor. 2. Untuk mengetahui bagaimana figur kepala madrasah yang baik. 3. Untuk memahami bagaimana fungsi dan peran kepala madrasah sebagai supervisor. Keempat, untuk mengetahui bagaimana tujuan diadakan supervisi oleh kepala madrasah. Kelima, yaitu mengetahui bagaimana pelaksanaan supervisi oleh kepala madrasah. Dari saya nanti akan diselanjutkan oleh teman sekelompok kami, yaitu Muhammad Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh Pak Amir dalam materi yang akan saya bawakan, yaitu pelaksana supervisi pendidikan. Yang mana pelaksana supervisi pendidikan di sini yang akan dilakukan oleh pengawas supervisi dan juga oleh kepala madrasah. Kepala madrasah harus melakukan segala sesuatu atau melihat segala sesuatu dengan objektif dan juga analitis. Mereka harus bereaksi bukan karena omongan orang lain atau bukan karena emosi. Karena apa? Karena dengan menilai sesuatu dengan emosi, berarti kepala madrasah tersebut akan menilai sesuatu secara subjektif. Kepala madrasah yang baik adalah mereka yang mengerti keluhan dan juga kendala bawahan-bawahannya, serta memberikan arahan dengan baik. Jadi supervisi pendidikan itu fungsinya bukan untuk memojokkan ataupun menyudutkan apa yang disupervisi, melainkan untuk mencari solusi dan juga memberikan suatu arahan supaya pembelajaran dalam kelas itu bisa berjalan dengan baik. Itu yang dimaksud dengan supervisi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai terkait apa itu tugas kepala madrasah
dan apa itu tugas pengawas supervisi pendidikan. Oleh karena itu, kami persilahkan teman-teman untuk menyimak materi berikut. Silahkan disimak. Baik, saya pertama akan menjelaskan dulu. Supervisi pendidikan adalah suatu proses pemberian layanan dalam misi dan visi untuk mencapai tujuan pendidikan melalui peningkatan kinerja guru baik secara individual maupun kelompok. Nah, ini nantinya akan memerlukan seseorang yang di situ memang menghandle daripada tujuan ini. Jadi, makanya diperlukan yang namanya. Kemudian peranan kepala madrasah sebagai supervisor. Apa itu peranan? Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seorang melaksanakan hal dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Maka istilah peranan ialah sebutan bagi seseorang yang dianggap telah melaksanakan hak dan kewajiban dalam kedudukannya. Kepala madrasah sendiri merupakan istilah yang tidak berbeda dengan istilah kepala sekolah. Seperti yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun tentang kepala madrasah, bahwa kepala madrasah merupakan guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan pada madrasah. Dari definisi di atas dapat kita ketahui bahwa kepala madrasah merupakan seorang pemimpin yang diberikan wewenang untuk memimpin lembaga pendidikan madrasah, sekaligus mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan serta kualitas dari para guru dan atas tercapainya tujuan pendidikan di lembaga yang dipimpinnya tersebut. Tidak hanya itu, dalam Al-Quran menyebutkan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kepala madrasah dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya mereka di situ harus menjadi seorang pemimpin yang bisa mengatasi suatu masalah dari beberapa bawahan-bawahannya. Pada tahapan pencapaian tujuan madrasah, seorang kepala madrasah akan berusaha mencari cara yang dapat mendukung kelancarannya. Salah satu fungsi kepala madrasah yang dapat menjenjang itu adalah fungsi sebagai supervisor, yaitu melaksanakan kegiatan supervisi terhadap